Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Aisyti Nur Jamilah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang otoritas jasa keuangan. Saya Muhammad Rijab Rijal yang bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini, dan adapun anggota kelompok saya yaitu Putri Aura, Fikri Haikal, Hana Yuliana, dan Selinda. Baik, sebelum ke presentasi, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian OJK akan disampaikan oleh Saudara Fikri Haikal. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktu dan kesempatannya. Pengertian otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan dana asuransi yang sudah harus terbentuk pada 2010. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Pada dasarnya, Undang-Undang OJK ini hanya mengatur mengenai perorganisasian dan tata pelaksana kegiatan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK, diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. Next. Tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri Haikal yang sudah menyampaikan materinya. Dan materi selanjutnya yaitu fungsi OJK yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Aura. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada fungsi dan tugas otoritas jasa keuangan. Fungsi otoritas jasa keuangan yang pertama, menciptakan sistem pengaturan juga pengawasan. Dalam fungsi ini, otoritas jasa keuangan melaksanakan sistem pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan yang terintegrasi pada semua kegiatan di sektor jasa keuangan layaknya sektor perbankan, non-bank, dan pasar modal. Yang kedua, ada memilih keputusan pada perkembangan serta kemajuan keuangan. Maksudnya, lembaga otoritas jasa keuangan mengambil atau memilih keputusan bijak guna sebuah perkembangan, serta juga dalam kemajuan sektor keuangan di Indonesia. Dan yang terakhir,
Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi dalam melindungi konsumen untuk mewujudkan keuangan inklusif untuk para masyarakat Indonesia dengan perlindungan pelanggan yang sudah dipercaya. Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan akan mengatur regulasi yang berkaitan dengan pelindungan data masyarakat terhadap pihak terkait. Selanjutnya ada tugas Otoritas Jasa Keuangan. Pasar modal dan sektor IKNB atau industri keuangan non-bank. Di dalam tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor perbankan ialah menyusun sistem serta pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum sektor perbankan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor pasar modal ialah menjalankan manajemen di saat krisis pasar modal. Dan yang terakhir, tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor IKNB ialah menjalankan semua kegiatan industri keuangan non-bank sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Aura yang sudah menyampaikan materinya. Dan materi selanjutnya yaitu wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang akan disampaikan oleh Saudari Hana Yuliana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan sesuai yang tertulis pada buku karya Totok Budi Santoso dan Nuri Tomo yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Dipaparkan bahwa terdapat beberapa wewenang untuk sebuah lembaga otoritas jasa keuangan yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengawasan serta juga pengaturan jasa keuangan pada sektor perbankan. Wewenang ini terdiri dari A. Pengaturan juga pengawasan tentang kelembagaan bank yang terdiri perizinan untuk sebuah pendirian bank dan juga kegiatan usaha bank. B. Pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang telah berhubungan dengan kesehatan serta kinerja bank, pengujian kredit, sistem informasi debitor, dan standar akuntansi bank. C. Pengaturan dan pengawasan tentang berbagai aspek kehati-hatian bank yang meliputi tata kelola bank, pemeriksaan bank, manajemen resiko, dan prinsip mengenal nasabah dan mencegah terjadinya akan pencucian uang. 2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam sebuah tugas mengatur lembaga bank dan non-bank dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang ini terdiri atas A. Memberlakukan peraturan tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. B. Menetapkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 21 tahun 2011, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. C. Mengambil keputusan peraturan pengawasan pada sektor jasa keuangan. D. Memastikan peraturan tentang tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. E. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Wewenang lembaga otoritas jasa keuangan dalam pengawasan lembaga bank serta non-bank. Wewenang ini terdiri atas A. Memberlakukan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. B. Mengawasi jalannya tugas pada pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif. C. Memutuskan perintah D. Melakukan penunjukan pengelola statute. E. Menetapkan penggunaan pengelola statut. F. Mengesahkan sanksi administratif pada pihak yang melakukan sebuah pelanggaran pada peraturan perundang-undangan di sektor jasa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana Yuliana yang sudah menyampaikan materinya. Dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu visi misi OJK. Visi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sementara itu, terdapat 3 hal dari misi Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK yang ingin dicapai oleh lembaga pengawasan keuangan tersebut, yaitu yang pertama
mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan juga kepentingan dari masyarakat pada umumnya, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, itu adalah visi misi dari OJK. Dan materi terakhir yaitu pembentukan status dan tempat kedudukan OJK yang akan disampaikan oleh Saudari Selinda. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan status dan tempat kedudukan otoritas jasa keuangan. Di sini ada dua pasal. Pasal 2, dengan undang-undang ini dibentuk OJK. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Nah, yang ketiga ada pasal 3. Di sini menjelaskan OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Selinda yang sudah menyampaikan materinya. Dari materi yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan yaitu Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas utama OJK ini ialah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. OJK berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan demikian penyampaian materi dari kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi kali ini kami membatasi 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Putri Nurhoriyah, silakan untuk pertanyaannya bagaimana? Izin bertanya, apa perbedaan kewenangan antara OJK sama Bank Indonesia? Baik, terima kasih kepada Putri Nurhoriyah yang sudah bertanya. Mungkin pertanyaannya akan ditampung dulu sampai 3 pertanyaan. Dan pertanyaan kedua silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan. Silakan kepada Anissa untuk bertanya. Izin bertanya dan mohon maaf off-cam dikarenakan jaringannya kurang stabil. Untuk OJK kan berlaku untuk jaminan penawaran ya. Nah, untuk jaminan-jaminannya lain, apakah OJK juga berlaku? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa yang sudah bertanya. Dan lanjut ke pertanyaan ketiga kepada Muhammad Fauji, silakan. Oh baik, ini pertanyaan saya. Mengapa OJK harus melakukan edukasi dan pelindungan terhadap industri jasa keuangan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, pertanyaan dari Putri Nurhoriah akan dijawab oleh Fikri Haikal. Silakan kepada Fikri Haikal untuk menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan pertama mengenai perbedaan antara kewenangan antara OJK dan BI. Perbedaan antara kewenangan OJK dan BI adalah bahwa tugas dan wewenang OJK adalah pengaturan dan pengawasan secara mikroprudensial yang merupakan peraturan dan pengawasan detail mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Sedangkan wewenang dari BI merupakan pengaturan dan pengawasan secara makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan pada sistem perbankan yang digunakan. Hal ini digunakan BI untuk mengambil kebijakan moneter. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah puas? Jadi BI juga sama mengawasi bank-bank umum gitu, kayak OJK. Iya, sama. Oh iya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa akan dijawab oleh Selinda. Baik, tadi pertanyaannya dari Anissa itu, apakah OJK berlaku untuk jaminan penawaran saja gitu. Nah, jawabannya mungkin yang dimaksud Anissa itu adalah apakah OJK bisa berlaku untuk jaminan yang dikeluarkan oleh perbankan, maka jawabannya adalah OJK hanya menyebutkan surat-sip sedangkan guaranti tidak. Jadi OJK tidak menjamin jika perbankan bisa mengeluarkan jaminan. Baik, apakah Anissa sudah jelas? Ya, Sel. Jadi untuk OJK tidak mengeluarkan jaminan-jaminan ya? Ya, betul. Oke, Sel. Makasih. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Uci yang terakhir, yaitu pertanyaannya itu, mengapa OJK harus melakukan edukasi dan perlindungan terhadap industri jasa keuangan? Apakah begitu, Saudara Pak Uci? Iya, begitu Saudara Reja. Baik, karena edukasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan penting karena akan menciptakan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Upaya edukasi dan perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Dan yang kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan pelaku usaha jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan. Serta di sisi lain, konsumen memahami hak dan kewajiban terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produk. Nah, mungkin itu jawabannya. Apakah Saudara Muhammad Fauzi paham atau ada pendapat lain? Ya udah, cukup. Mohon maaf, Reza, tidak ada suaranya. Demikianlah kegiatan presentasi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila banyak kekurangan selama kegiatan berlangsung. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.